diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan kasih sayangnya. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang diberkati Tuhan, yang membuat kita bisa mendengarkan firman Allah dengan baik, sehingga kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas dalam program Remistry, saya percaya Tuhan membuat kita semakin berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada umumnya gereja-gereja Kristen di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 aliran utama. Gereja Katolik Roma dengan sistem episkopal di bawah kepemimpinan Paus, gereja-gereja Protestan yang merupakan hasil dari reformasi Protestan dan berdiri mandiri, gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3 aliran besar yang ada di Indonesia. Pertama gereja Katolik Roma, kedua gereja Protestan, ketiga gereja Ortodoks. Nanti timbul pertanyaan, bagaimana dengan tipe gereja jika dilihat secara spiritual? Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 25 memberikan jawaban akan hal tersebut. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari Raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi ini maksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Paskah, hanya orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya, maksud saya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hatinya. Umat Allah diberkati Tuhan. Melalui Yohanes 2 ayat 12 sampai 25 ada 2 gereja masa kini. Pertama gereja legalistik, kedua gereja rohani. Kita akan belajar pertama tentang gereja legalistik dalam Yohanes 2 ayat 12 sampai 18. Gereja legalistik itu adalah gereja yang imannya berorientasi pada aturan agamawi, lebih kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, fisikal. Dikatakan orang Yahudi menjadikan bait Allah adalah segala-galanya, lebih tinggi dibanding dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Gereja legalistik merupakan khotbah seri. Saat ini kita merupakan seri khotbah yang pertama dari Yohanes 2 ayat
12 sampai dengan 14. Gereja legalistik adalah real, saudara. Itu dijelaskan di dalam Yohanes 12 ayat 12. Maksud saya Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ sampai beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Tuhan Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum cukup awal dalam pelayanannya. Nampaknya Kapernaum menjadi pusat pelayanan Tuhan Yesus. Ibu Yesus, saudara-saudara Yesus dan murid-murid Yesus beberapa hari dalam pelayanan bersama di Kapernaum. Namun ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bagi orang Yahudi, Yerusalem menjadi pusat keagamaan. Mereka mengetahui bahkan mengajarkan firman Tuhan, namun tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kenyataan, saudara-saudara, adanya gereja legalistik. Gereja legalistik nyata yang ditunjukkan dengan tidak membuktikan iman dalam perbuatan, sehingga disebut iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal yang ke-2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Gereja legalistik nyata yang ditunjukkan dengan banyak tahu, bahkan menguasai tentang firman Tuhan, namun tidak melakukan. Mendengar namun bukan menjadi pelaku. Ini disebut bodoh, saudara-saudara. Sebaliknya mendengar dan menjadi pelaku firman disebut bijaksana. Matius 7 ayat 24 sampai 27 menyatakan hal tersebut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Gereja yang legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Jadi gereja legalistik bukan hanya real, tetapi gereja yang legalistik juga menyalahartikan fungsi firman, fungsi rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan digunakan untuk berdoa oleh gereja legalistik, tetapi untuk kepentingan pemenuhan finansial. Itu jelas dalam Yohanes 2 ayat 14. Dalam bait suci didapatinya, maksudnya Yesus mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Morris dan Carson sebagai penulis yang luar biasa menyatakan bahwa ada dua peristiwa pembersihan bait Allah. Pertama itu pelayanan Tuhan Yesus yang terbuka dan umum ataupun umum. Kedua, pelayanan tertutup. Nah, setelah pembersihan pelayanan yang pertama, Yesus hanya ditegur oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mungkin karena Yesus dianggap tidak menjadi ancaman yang berarti. Tetapi setelah pembersihan pelayanan yang kedua, mereka berusaha untuk membinasakan Yesus sebab mereka takut kepada Yesus. Banyak orang takjub akan pengajaran Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus keberatan karena peralatan orang-orang bukan Yahudi, yakni tempat khusus di antara orang-orang bukan Yahudi yang digunakan untuk berkumpul dan menyembah dalam suasana yang tenang itu, dipenuhi dengan suasana pasar, bukan suatu suasana ibadah.
bait suci atau rumah Tuhan fungsinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau berdoa. Bukan dijadikan sarana untuk mempersoalkan atau memberatkan syarat-syarat untuk datang ke rumah Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Gereja yang legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Tetapi sebaliknya gereja yang tidak legalistik menggunakan rumah Tuhan untuk berdoa atau beribadah. Yesaya 56 ayat yang ke-7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesaksian, kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Gereja yang legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan sebagai tempat mencari keuntungan finansial dan bukan untuk beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Lukas 19 ayat 46 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ada dua hal, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui terkait dengan gereja legalistik menurut Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Pertama, gereja legalistik adalah real, Yohanes 2 ayat 12 sampai 13. Kedua, gereja yang legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan digunakan untuk berdoa, tetapi untuk kepentingan pemenuhan finansial. Yohanes 2 ayat 14. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.